Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, kita sering mendengar dan sering membaca surat An-Nas, surat yang terdiri dari 3 ayat terakhir dalam Al-Quran. Surat ini begitu singkat namun mengandung makna yang dalam dan sangat penting bagi kehidupan setiap muslim. Surat An-Nas yang berfungsi sebagai perlindungan diri dari segala macam keburukan dan dari segala macam godaan setan. Tidak hanya sekedar doa, tetapi juga penuh dengan rahasia yang dapat kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat An-Nas dimulai dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Robbi Al-Nas, Tuhan bagi seluruh umat manusia. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia." Quran Surat An-Nas ayat 1. Rahasia pertama yang terkandung dalam surat ini adalah tentang pentingnya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terpapar pada berbagai macam fitnah, berbagai macam godaan, dan berbagai macam keburukan yang datang dari setan. Setan berusaha menjerumuskan kita melalui bisikan-bisikannya yang terkadang tidak kita sadari. Surat An-Nas mengajarkan kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan-bisikan setan yang dapat merusak hati kita dan merusak pikiran kita. Di ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Malik Al-Nas, Raja bagi seluruh umat manusia, yang menunjukkan bahwa Dia adalah penguasa atas segala hal, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalam kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan pada bahaya yang tidak kita lihat, seperti penyakit, seperti musibah, atau bahkan tipu daya orang lain. Dengan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita mengakui bahwa hanya Dia yang memiliki kekuatan untuk melindungi kita dari segala macam kejahatan yang tidak kita ketahui. Sangat penting untuk kita selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika kita merasa ada ancaman yang tidak terlihat. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga hati, menjaga pikiran kita agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang datang dari sumber-sumber yang tidak kita ketahui. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Ilah An-Nas, Tuhan bagi seluruh umat manusia, yang mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala kebaikan dan sumber dari segala perlindungan. Selain kita memohon perlindungan dari setan dan hal-hal yang tidak kita ketahui, kita juga harus memohon perlindungan dari keburukan yang datang dari dalam diri kita sendiri, seperti godaan hawa nafsu dan sikap negatif yang mungkin timbul dalam hati kita. Sebab tidak jarang
kita sendiri yang menjadi sumber kejahatan, seperti sifat sombong, sifat iri hati, atau sifat keangkuhan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga diri kita dari sifat-sifat buruk yang dapat merusak iman dan amal. Dalam hidup ini, kita sering dihadapkan pada pilihan dan seringkali keputusan yang kita ambil sangat dipengaruhi oleh hati dan niat kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita selalu terjaga dari segala bentuk keburukan yang bisa menjerumuskan kita. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, rahasia lain yang dapat kita ambil dari surat An-Nas adalah pentingnya untuk rutin membacanya, baik sebagai doa perlindungan diri maupun sebagai sarana untuk memperbaharui iman kita. Membaca surat ini bukan hanya sekedar menyebutkan lafaz-lafaz, tetapi juga merenungkan makna dalamnya. Dengan penuh kekhusyukan dan rasa rendah hati, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu melindungi kita dari segala kejahatan dan dari segala godaan yang ada di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk membaca surat An-Nas, baik sebagai doa perlindungan pribadi maupun doa perlindungan untuk orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan sore, maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakan dirinya." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3528. Membaca dua surat ini, termasuk surat An-Nas, menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merasa terancam atau merasa ada sesuatu yang mengganggu hati dan mengganggu pikiran kita, bacalah surat An-Nas dengan penuh keikhlasan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungannya kepada kita. Rahasia terakhir yang terkandung dalam surat An-Nas adalah bahwa ketika kita membacanya dengan penuh kesadaran, kita sedang berupaya untuk memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita, dengan mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi kita dari segala macam keburukan. Kita memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dari segala bentuk keburukan dan godaan setan. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk selalu melindungi hati dan pikiran kami, agar kami terhindar dari bisikan setan yang menyesatkan dan keburukan yang tidak kami ketahui. Jadikanlah kami senantiasa berada dalam lindungan-Mu, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak sahabat yang bisa merasakan manfaat dari pesan-pesan
kebaikan ini. Dan bagi para sahabat yang telah menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain, semoga Allah meridhoi sahabat, semoga Allah memberikan keberkahan kepada sahabat dan kepada keluarga. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.